selalu terbaru. Ku yakin jadi nomor satu untuk wujudkan insan yang baru. Kuningmu bergelora dalam jiwa, birumu mewarnai dunia. 90 kebanggaan Muhammadiyah, berakhlak dan prestasi tujuan utama. Excellent with character education, membangun kecerdasan dengan pendidikan karakter. Excellent with character education, gemilang SMA Muhammadiyah 10. Satukan tekad dalam kalbu, raihlah masa depan terbaikmu. SMA Muhammadiyah 10 pasti jaya untuk mencerdaskan bangsa. Excellent with character education, membangun kecerdasan dengan pendidikan karakter. Excellent with character education, gemilang SMA Muhammadiyah 10. Gemilang SMA Muhammadiyah 10. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya ilmiah tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional. Dengan diresmikannya branding sekolah riset, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik diharapkan mampu mencetak peneliti muda yang bersikap ilmiah, mandiri, dan bertanggung jawab. Pasti maju dengan semangat selalu terbaru. Ku yakin jadi nomor satu untuk wujudkan insan yang baru. Kuningmu bergelora dalam jiwa, birumu mewarnai dunia.
karakter, excellent with karakter education. Gemilang SMA Muhammadiyah 10. Gemilang SMA Muhammadiyah 10. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya ilmiah tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional. Dengan diresmikannya branding sekolah riset, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik diharapkan mampu mencetak peneliti muda yang bersikap ilmiah, mandiri, dan bertanggung jawab. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih semangat kan ya? Selamat datang buat teman-teman yang udah join. Tetap semangat ya walaupun puasa. Bener. Kayaknya nih teman-teman udah pada bersemangat banget ya Vi buat ikut acara ini. Bener, karena gesternya spesial. Bener. Spesial banget. Ini udah siap belum untuk menyambut gestar hari ini, teman-teman nih? Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wahshabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kak Feby Putri selaku pemateri pada acara Inspiring Youth hari ini. Yang kami hormati Ustadz Hari Widianto MPD selaku Kepala SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Yang kami hormati Ustadz Ustazah Wakil Kepala SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Yang kami hormati Ustadz Ustazah SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, yang kami hormati pengurus Ikwam Smamiu, serta teman-teman SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah yang menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Saya Faiza Alifia kelas 11 I1 dan rekan saya Faiza Azarin Sabika kelas 11 MIA 1 yang akan memandu acara pada hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Sambutan Kepala SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, penampilan IC Musik Smamiu, acara Inspiring Youth, closing statement, dan acara yang terakhir penutup.
Agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama adalah sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Uliatun Nikmah SPD selaku Wakil Kepala SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, bidang pengembangan pendidikan. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Ikwam yang selalu support kegiatan kita di sekolah. Kemudian pemateri yang luar biasa hari ini Kak Febi Putri ya. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Kemudian Ustadz-Ustadzah Semami yang terus semangat sampai hari ini meskipun kita juga melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian semua siswa Semami mulai dari kelas 10, 11, 12. Dan kami ucapkan selamat datang buat siswa baru ya Ustadzah untuk tahun ajaran 2021-2022 yang kali ini bergabung dengan kita mengikuti kegiatan Semami Inspiring Youth Program. Kali ini kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada materi luar biasa hari ini yang bisa bergabung dengan kami, yang bisa menginspirasi kita. Tentunya ini merupakan kesempatan dan juga kegiatan yang luar biasa dari Semamio yang mendatangkan pemateri muda yang berkarya, yang punya talenta, kemudian yang bisa menginspirasi kita semua yang tetap eksis di zamannya. Dan ini juga kesempatan buat semua siswa Semamio dan juga siswa baru Semamio nantinya. Di sini kalian punya kesempatan untuk nanti bisa bertanya, kemudian bagaimana bisa menjadi jiwa muda, menjadi anak-anak muda yang bisa tetap berkarya, kemudian yang bisa maju dari pemateri yang luar biasa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Dan kami tak lupa sampaikan terima kasih buat semua Bapak Ibu Ikwam yang selama ini selalu support kegiatan kita ya, baik secara online maupun offline, dari kegiatan kita dari PTM, pembelajaran maupun kegiatan ekstra sekolah, semua lancar. Demikian bisa sampaikan, semoga tetap semangat semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Ulia atas sambutannya. Halo Vika, apa kabar? Halo, apa kabar juga, Vi? Kok wajahnya sumringah banget nih hari Pasti ini dong, Sabika karena nih. gestarnya ini bukan main-main, Vi. Gestarnya ini kayaknya spesial banget. Bikin teman-teman yang pada tadi pagi udah join. Terus Benar. kamu yang sumringah banget. Benar-benar, Vi. Nah, sebelum kita masuk acara inti nih, Pik. Semamio ini kan punya banyak banget inspiration class. Benar. Ada inspiration class psikologi. Benar. Kita masuk itu di inspiration class Terus psikologi. ada IC masak. Terus ini nih yang suka desain besok cita-citanya jadi desainer. Oh bisa iya, pakai itu busana. termasuk salah satu IC yang baru ya, Vi? unggul itu. Benar. Terus habis itu IC, yang suka Jepang. Oh iya, ada IC. manga. Terus Apa lagi ya, Vi? Karena IC di Semamio ini banyak banget dan beragam. Jadi bener banget. kita yang punya minat dan bakat tuh bisa mengasah di Semamio ya, Vi? Bener banget. Sesuai bisa minat dan bakat kita nanti bisa berkembang dari ikut inspiration class di Semamio. Terus apa lagi, Wik, inspiration class? Apa lagi ya? Oh, buat yang suka public speaking. Bener banget, public speaking itu penting banget, apalagi untuk besok kalian dewasa. Biar kita lebih mengenal Semamio ya, Vi? Bener banget, kenapa? Biasanya tuh sekolah-sekolah itu punya jingle. Dan pastinya Semamio juga punya. Nggak kalah keren dari sekolah-sekolah lain. Jadi tanpa lama-lama kita dengerin aja kali ya, Vi, Yes. jingle Semamio. Check it out, guys.
untuk wujudkan insan yang berilmu. Kuningmu bergelora dalam jiwa, birumu mewarnai dunia. Islam 10 kebanggaan Muhammadiyah, berakhlak dan prestasi tujuan utama. Excellent with character education, membangun kecerdasan dengan pendidikan karakter. Excellent with character education, gemilang SMA Muhammadiyah 10. Satukan tekad dalam kalbu, raihlah masa depan terbaikmu. SMA Muhammadiyah 10 pasti jaya untuk mencerdaskan bangsa. Excellent with character education, membangun kecerdasan dengan pendidikan karakter. Excellent with character education, gemilang SMA Muhammadiyah 10. Gemilang SMA Muhammadiyah 10. Selamat datang Kak Feby. Nah, Ismamio kan banyak banget inspiration class tadi kan, Bik, yang aku udah bilang kan. Iya benar. Nah, hari ini dari salah satu inspiration class di Ismamio bakalan unjuk bakat. Kira-kira kamu tahu nggak inspiration class apa yang bakalan unjuk bakat hari ini? Siapa ya, Vi? Karena saking banyaknya nih. Benar, Kamu banyak bisa nggak banget. kasih clue buat aku? Bisa, tenang aja kan aku berbaik hati kepadamu. Akan kuberikan clue. Clue yang pertama, timnya bisa dari lebih 3 tim orang atau orang ya. Terus kemarin banget, Bik, dapat kesempatan untuk duet dengan Vida di Academy. Wah, keren banget ya, Vi. Bisa duet sama Vida di Academy. Benar. Bentar, Vi. Kayaknya aku tahu deh, karena aku pernah ikut salah satu IC IC. ini. Ini IC musik bukan, Vi? Yes, benar banget. Hari ini IC Musik bakalan unjuk bakat untuk menghibur kita-kita semua. Nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita sambut IC Musik Ismamio. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Kita jalan berdua, bergandengan tangan, tapi tak jadian. Kita nonton berduaan dan makan malam, tetap tak jadian. Ini nasi yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau susun, tapi orang bilang itu friendzone.
Pertemanan ini sungguh pelan, tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak dimimpi saja. Tidakkah cukup yang terlihat, pertemanan ini sungguh pelan, tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak dimimpi saja. Pengennya yang beneran aja. Ini nasib yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau suuzon, tapi orang bilang itu friendzone. Aduh, saksofonnya merdu banget. Pitikan Bener. gitarnya, pianonya. Yang nyanyi juga bikin Ah, merinding kakak banget gak sih, keren. Vi? Memang IC musik tidak main-main. Benar. Merinding ya, Bik? Iya dong. Ini sih bentar, merinding karena penampilannya atau ini lagunya kamu banget? Ya karena penampilannya dong, Vi. Karena IC Musik ini nggak pernah ngecewain kita-kita semua. Baik. Oke, Bik, acara selanjutnya ada apa nih? Nah, acara selanjutnya, Vi, yaitu acara inti pada hari ini, yakni Inspiring Youth dengan tema How to Create Your Success. Wow, dan tentunya di acara hari ini kita juga mendatangkan generasi muda yang menginspirasi lainnya. Benar. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Kak Feby Putri. Hai. Hai. Selamat datang Kak Feby. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Bik. Biasanya kita nonton Kak Feby ini cuma Benar, dari akhirnya kita dari punya kesempatan ya, Instagramnya, Vi. akhirnya kita bisa kesempatan ngobrol langsung dengan Kak Feby. Tapi Yeay. kita hanya terhalang jarak ya Kak Feby. Teman-teman insya Iya. Allah tetap semangat. Dan untuk teman-teman nanti, jangan lupa tetap semangat. Oke Kak Feby, sebelum kita mulai, saya izin membacakan profil singkat dari Kak Feby. Move your house. Move your house. Perempuan yang memiliki bakat dan hobi menyanyi ini lahir pada tanggal 5 Februari 2000. Perempuan dengan suara yang khas ini bernama Feby Putri Nilam Cahyani atau biasa dikenal dengan Feby Putri. Karya-karya Kak Feby Putri ditayangkan di akun media sosialnya, dan salah satu karya yang sangat familiar di telinga masyarakat, lagunya yang berjudul Halo. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan langsung kisah inspirasi dari seorang Kak Feby Putri. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Hai. Makasih. Ya, Vi, kalau dilihat Ya. dari profil singkatnya tadi itu udah kelihatan ya karya-karyanya Sukses Kak banget. Feby itu Iya, banyak bener banget, banget. benar. Nah, Kak Feby, kita ini mau nanya dong, buat ngeraih kesuksesannya Kak Feby ini kan pasti ada kejujuran dan kerja keras juga. Menurut Kak Feby, kejujuran tuh penting nggak sih, Kak? Penting banget sih, apalagi dalam berkarya ya. Iya, karena kadang nih kan orang-orang tuh ada yang ingin menggapai segala sesuatu, jadi menghalalkan segala cara. Menurut Kak Feby, fenomena seperti ini tuh kayak gimana sih, Kak? Halo, yes? Kan selama ini kan kadang ada orang-orang yang ingin meraih kesuksesannya tuh tapi dengan menghalalkan segala cara. Nah, Hmm, Kak Feby, fenomena seperti ini tuh kayak gimana, Kak?
Ya pasti betul banget harus menghalalkan setiap cara itu karena apa ya dari niatnya aja kita harus benar-benar baik biar hasilnya juga baik gitu. Oke. Itu sih sebenarnya. Terus dengar-dengar Kak Feby ini sudah mulai karirnya sejak SMA ya Kak ya? Mm-mm. SMA nih kan padet-padetnya kita untuk belajar, kegiatan yang lainnya. Nah, Iya sih. tips untuk Kak Feby membagi waktu ini, ada nggak Kak tipsnya kira-kira? Untuk membagi waktu ya sebenarnya sih aku waktu SMA tuh kan aku mulai cover akhir tahun 2015 ya pas masuk SMA kelas 1. Terus aku tuh iseng cover waktu itu juga di Instagram awalnya. Di Instagram juga cuma 15 detik kan ya, 15 detik videonya waktu itu. Terus aku nge-cover waktu itu pulang sekolah. Sebenarnya sih gak menghambat sekolah banget sih ya waktu cover tuh. Karena emang waktunya juga selesai belajar, bukan pas sekolah dan lain-lain. Itu pas pulang sekolah sih sebenarnya. Udah lama banget ya. 2016 tuh berapa tahun yang lalu sih? Berarti 5 tahun yang lalu. Oh iya. Iya. keren banget ya Vi, berarti Di waktu awalnya SMA. cuma iseng-iseng cover gitu ya Kak. Dari iseng-iseng yang tahu nggak sih kalau misalnya video tuh awalnya cuma layar hitam gitu, cuma lagu doang, cuma cover lagu doang. Soalnya waktu itu masih kayak malu gitu. Terus udah itu belum waktu itu tuh sebelum cover aku pernah bikin video dub smash tau gak sih? Video lucu gitu. Jadi kayak aku tuh coba semuanya sebelum cover. Terus aku bikin video dance waktu itu karena aku suka dance waktu itu sebelum pakai hijab. Dan pas di 2016 deh cover tuh karena banyak yang suka makanya bikin mulu tuh sampai di 2019 terakhir aku cover. Keren ya Vi, yang berawal dari cover akhirnya punya lagu sendiri. Wah. Iya sih. Ya pun Yang penting sih intinya berani sih. ya, berani mencoba ya Kak Feby ya. Iya. Nah Kak Feby, sekarang kan zamannya pandemi nih. Anak-anak muda sekarang tuh makin tambah mager. Gimana sih Kak, biar kita tuh bisa mengatasi itu? Ya, jujur aku juga pas awal-awal tuh karena pandemi karena sebelum pandemi kan aku lagi sibuk manggung tuh terus lagi nyaman-nyamannya manggung juga tiba-tiba langsung di cancel semua kan dan udah itu pas di rumah bener-bener sebulan 2 bulan di rumah tuh kayak gabutnya tuh masya Allah sekali karena saking gabutnya tuh kayak ngestak gitu, gak ada inspirasi buat bikin lagu, gak ada inspirasi buat buat musik kayak gitu-gitu kan. Dan udah itu aku berpikir kayak gak bisa terus kayak gini sih. Kita gak bisa dapat inspirasi kalau misalnya kita cuma rebahan mulu kan. Udah itu aku buka laptop. Kalau aku tuh cara aku kayak gitu, aku buka laptop terus kayak ada ide atau enggak tuangin aja dulu apa yang mau ditulis. Terus udah itu ngalir sendiri deh. Sebenarnya yang kita sih yang berusaha bukan apa ya? Bukan kesuksesan itu yang datengin kita yang kesuksesan itu. Itu sih sebenarnya. Kak Feby kan tadi kan upload cover gitu ya. Nah, hal apa yang buat Kak Feby setelah mengcover lagu itu untuk di-upload gitu? Apa? Apa yang motivasi Kak Feby untuk setelah mengcover itu di-upload ke sosial media? Itu hal apa ya yang buat Kak Feby untuk mengupload? Kan pertama kali Kak Feby Ya. ini malu ya buat Oh iya. dan akhirnya apa sih yang buat Kak Feby itu akhirnya berani aku putusin buat upload di IG aja gitu. Nah, teman-teman di Instagram sih sebenarnya dan diri aku juga. Jadi awalnya tuh emang aku udah di Instagram 15 detik itu, terus ada yang komen tiba-tiba yang tadinya Instagram aku sepi, terus tiba-tiba wah, kok banyak yang komen, "Kak, lagi dong." Terus aku lagi nggak ya gitu kan. Terus aku tetap bikin deh tuh. Aku bikin aduh aku lupa banget cover aku pertama, kedua apa. Itulah pokoknya. Terus masih 15 detik juga tapi. Terus udah itu banyak yang minta, terus aku buatin lagi, terus minta lagi buat lagi gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi dukungan dari teman-teman Instagram juga ini yang bikin Iya. ngupload terus ya. Dan pada akhirnya
pas waktu itu tuh cover menjadi rutinitasku kayaknya. Saking seringnya sih. Oh ya, kalau Bini genre musiknya ini jadi lebih ke arah mana sih genre musiknya Kak Feby? Kalau aku sekarang genre musik aku itu folk, Kenapa pop nggak gitu sih. milih genre itu tuh? Apa? Milih genre itu tuh karena apa? Milih genre itu karena gak ada alasan tertentu sih, pastinya karena nyaman dan suka, karena kok yang tadi aku bilang berkarya kan harus jujur. Ya. Jadi kayak kita emang dari hati sih berkaryanya, jadi kayak aku mau kayak gini sih, aku mau halu kayak gini. Jadi kan awalnya single pertama aku tuh halu, jadi di situ aku benar-benar membentuk ciri khas aku, membentuk genre aku, bagaimana untuk lagu aku yang selanjutnya, karena halu yang pertama. Jadi di halu ini aku benar-benar kayak apa ya bahasanya, ngeklaim ngeklaim ya kalau misalnya genre musik aku tuh seperti ini teman-teman, aku kenalin juga ke teman-teman. Jadi selanjutnya musik aku tuh ciri khasnya bakal seperti ini gitu. Mungkin dulu Kak Nyaman dan suka sih. Feby dulu menyukai genre apa kira-kira? Kalau dulu tuh aku universal banget sih sebenarnya. Aku suka semua genre, lagu manapun, lagu Indonesia, lagu Meksiko, lagu India, lagu apa. Iya, yang penting aku suka melodinya sih. Aku bakal. Iya. Terus aku mau tanya lagi nih Kak. Kakak ini termotivasi untuk terus berkarya, itu hal apa yang buat kakak termotivasi untuk terus berkarya? Diri aku sendiri. Sebenarnya diri aku sendiri sih. Aku adalah salah satu orang yang bisa dibilang kayak, aku benci diri aku waktu itu kan. Terus tiba-tiba yang bikin aku termotivasi karena rasa benci itu. Aku selalu bilang, aku bodoh banget sih jadi orang. Aku selalu bilang itu, aku bodoh banget sih jadi orang. Aku benci diri aku. Terus tiba-tiba kayak kayak belajar tuh alasannya karena diri sendiri nggak mau bodoh. Diri sendiri yang buat motivasi itu bangkit gitu untuk belajar. Terus untuk berkarya juga gitu. Karena aku nggak mau ngecap diri aku sendiri bodoh, aku nggak mau ngatain diri aku sendiri gitu. Jadi makanya aku bangkit dari itu. Suram banget dulu, makanya lagu Halu, Usik, sama Cahaya, sama album aku yang insya Allah bakal rilis tahun ini tuh ceritanya tentang aku yang kesulitan itu. Tentang aku yang berusaha bangkit dari gelapnya hidup aku itu. Berarti selama berkarya ini Kak Feby pernah down nggak sih Kak? Wah, sering. Sering banget. Downnya karena apa? Daunnya tuh karena apa ya? Contoh kecilnya aja, aku berawal dari cover, penyanyi cover. Bahkan ada yang bilang si tukang cover. Dan sampai 2019 itu tuh masih melekat. Melekat banget tuh penyanyi cover di seorang Feby. Dan apa ya? Susah untuk nge-branding lagi Feby yang baru sebagai musisi gitu. Karena kalau misalnya punya karya tuh udah bisa dibilang musisi dong. Tapi beberapa orang masih belum mengerti akan hal itu. Jadi aku selalu sekarang single aku udah 3 tapi masih dicap penyanyi cover. Padahal aku udah stop untuk cover sih sebenarnya, pengen fokus berkarya. Itu sih ini yang buat down ya kemarin. Bahkan ada yang bilang, Kak Feby, aku sih lebih suka coveran Feby daripada lagu Kak Feby. Itu sih. Udah enak ya. Iya, tapi it's okay sih sebenarnya. Berarti aku nanti bakal pas album ini aku langsung keluarin terus bilang ke teman-teman bahwa ini nih karya aku yang sebenarnya, bukan cover lagi. Oh ya, kan tadi udah bahas tentang down. Lalu apa yang buat Kak Feby itu kembali bersemangat dalam berkarya? Bersemangat dalam berkarya, balik lagi diri aku. Selalu ini ya, love yourself. Love self. Diri aku, terus sama teman-teman aku sih pastinya. Jadi teman aku nih sedikit tahu di Jakarta ini. Sedikit untuk bisa ditemenin cerita, sedikit untuk bisa di curhat-curhat gitulah. Dan teman aku yang selalu ada tuh tim musik aku sendiri. Jadi tim musik aku nih kalau kerja kita sebagai tim kalau misalnya.
enggak, kita sebagai teman yang banget gitu. Jadi mereka tuh yang buat aku bangkit aja, karena kan di tim aku yang paling muda, aku kelahiran 2000, 21 tahun kan. Sedangkan teman-teman aku tuh di tim musik aku dan tim video aku tuh mereka udah 20-an 4 ke atas, 20-an 5 gitu kan. Jadi kayak aku yang termuda, jadi aku yang selalu dikasih motivasi untuk Feb, kayaknya lu harus kayak gini. Jadi termotivasi untuk bangkit lagi sih sebenarnya, karena mereka berpengalaman, sedangkan aku baru di sini. Nah, Gitu. Kak Feby kenal sama tim musiknya nih, bisa diceritain nggak dari mana kenalnya? Astaga, random banget sih sebenarnya. Waktu itu tim musik aku ketemu, itu cuma 1 orang. Namanya Adam, yang nanti bakal temenin aku. Jadi namanya Adam ini, aku kan berawal sama kakak aku kan ke Jakarta, merantau ke Jakarta berdua sama kakak, memberanikan diri. Udah itu pas ada panggungan di 2019, aku panggil Adam buat gitarin aku. Awalnya tuh jadi cuma bertiga tuh keluar kotanya cuma bertiga, terus Adam ini sebagai gitar aku, terus sudah itu kami ngambil session playernya yang lain-lain seperti keyboard, drum, bass itu di kota itu, ngerti nggak? Jadi pas kami manggung di kota itu tuh kami lengkap, tapi cuma Adam yang sebagai band tetap aku. Udah itu setelah ada panggung lagi, terus aku dan kakak aku berpikir bahwa mending kita ambil player yang tetap gitu sebagai tim kita. Terus udah itu kami bilang deh ke Adam, lu punya ini enggak teman yang bisa diajak masuk di tim kita? Terus Adam deh yang ngumpulin teman-temannya yang sekarang juga jadi teman-teman aku. Ada siapa lagi ya? Owi sebagai keyboard, Inung bassis, Adi Muhammad sebagai drummer, terus ada juga gitar elektrik Ditsa gitu. Jadi kami berkumpul tuh satu tim, menurut aku lengkap dan utuh sih, dan aku bersyukur banget bertemu mereka. Belum. Maaf Kak Feby, suaranya macet-macet. Ya. Bisa. Hai. Ya udah. Sudah Kak. Oke. Udah. Mungkin bisa diulangi lagi tadi. Tadi karena terputus error, iya. Halo Kak Feby. Hai. Masih putus ya? Iya. Putus ya? Oh, sudah. Mungkin bisa diulangi lagi Kak Feby. Boleh. Jadi aku bersyukur punya tim musik aku itu sih sebenarnya. Tes. Udah? Ya, sudah. Iya. Apa Jadi sih? teman-teman aku. Iya Kak, maaf. Gak apa-apa. Jadi teman-teman aku tuh tim aku terkumpulnya di 2019. Jadi waktu itu 2019 yang paling banyak panggungannya sih. 2020 baru deh kayak dikit di cancel semua. Oke, apa sih Kak impian selanjutnya dari seorang Feby Putri? Wah, aduh, kalau dibilang impian ya, aku tuh orang yang kalau ditanya, mungkin ini sebagian orang setuju, sebagian orang enggak. Aku kalau ditanya, Feb, tujuan kamu ke depannya apa? Aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab, karena aku orangnya yang nggak berekspektasi tinggi. Aku baru berekspektasi kalau misalnya proses itu udah dimulai. Jadi kalau misalnya nih, aku hari ini nggak mikirin tentang bakal berkarya, terus tiba-tiba akhirnya aku memutuskan untuk berkarya, baru deh aku berekspektasi kalau karya ini berproses itu. Oh, baik. Oke, teman-teman Semamio ini mungkin juga pada penasaran sama Kak Feby ya. Teman-teman bisa yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat. Nanti kita
dibacakan untuk dijawab oleh Kak Feby. Benar. Oh ya, Kak Feby ini pernah terbayangkan nggak sih Kak, waktu cover lagu ini ternyata banyak yang suka dan banyak digandrungi anak muda. Enggak, enggak sama sekali sih sebenarnya. Apa ya? Pas cover tuh yang aku tadi bilang iseng-iseng doang, terus banyak yang mampir di Instagram aku untuk minta cover selanjutnya sih, sampai aku bikin cover berhenti di 2019. Itu nggak nyangka sih sebenarnya. Terus dari Instagram aku ke YouTube, dan di YouTube juga tiba-tiba langsung banyak subscribernya dan banyak yang nonton. Itu bersyukur sih sebenarnya, alhamdulillah banget waktu itu. Gitu ya Kak ya. Iya. Nah, Kak, kan lagu Halu pertama nih. Nah, apa dibalik kisah dari lagu? Kok kenapa Kak Feby nyiptain judul yang lagu dengan judul Halu gitu? Ceritain ya, Kak. Iya ya. Waktu itu aku bikin Halu, yang refnya senyumanmu yang indah bagaikan candu. Itu aku bikinnya di SMA loh, waktu Keren banget ya. kelas 2 SMA deh kalau gak salah. Kelas 2 SMA atau naik kelas 3, aduh lupa banget. Dan udah itu cuma refnya doang waktu itu. Aku buat pas waktu 2019 udah merantau di Jakarta. Aku dan kakakku bilang, ayo dong bikin lagu yuk, bikin single daripada cover mulu kan. Kami bikin single, terus aku buka-buka lagi yang mana lagu yang pernah aku ciptain gitu. Terus aku dari banyaknya beberapa lagu yang aku ciptain, aku bilang tuh sama Sute kakak aku, bilang, ini bagus sih, tapi ini aku cuma punya refnya doang. Gimana kalau bikin verse-nya? Verse itu yang ku berandai, yang itu. Jadi awalnya kan, waktu itu sebelum rekaman aku langsung buat deh awalnya, gimana yang mana ya yang cocok sama ref senyumanmu ini. Terus tercipta deh yang itu, ku berandai, yang itu, kau di sini bla 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 bla, sampai belakangnya tuh itu. Ini sih maksudnya dari 2019 sama 2017 disatuin lagunya jadi Halu. Terus untuk judulnya sendiri waktu itu iseng doang juga, waktu di studio kan udah jadi nih lagunya, Feb ini mau dijudulin apa? Terus aku kayak Halu aja lah kayak gitu. Terus kayak beneran terlintas Halu, soalnya di liriknya ada kata mimpi hal gitu. Maaf Kak, suaranya terputus-putus lagi. Nge-like ya. Iya, nge-like. Iya. Nah, sambil menunggu Kak Feby, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kesempatan, guys. Bisa ditulis di kolom chat. Nah, Kita ini bacakan. Kak Feby Hai. balik ya. Oh ya Kak Feby, kan itu tadi katanya refnya ditulis waktu kelas 2 SMA. Iya, waktu kelas 2 SMA. Terus udah itu pas di 2. Tulis ref Apa? itu. Kenapa? Waktu nulis ref itu liriknya kan di SMA. Apa sih yang menginspirasi nulis tentang itu waktu di SMA? Halo Kak Feby. Sorry. Iya. Hai. Wifi-nya kayaknya ini deh. It's okay, it's okay. Kita ulangin lagi aja Kak. Iya, jadi waktu itu inspirasi refnya Halu, aku lupa sih, soalnya aku pelupa kan. Apa mungkin ada yang bikin Dari rupanya yang candu buat Kak Feby? sekarang 3 tahun. Gimana Kak? Maaf Kak, putus-putus. Aduh, aku yang maaf nih, wifi-nya kayaknya ini deh. It's okay, it's okay. Halo? Jadi Kak? Masih nggak? Enggak, udah. Sudah. Bisa diulangi lagi Kak? Mungkin. Lupa, tapi Halo Kak Feby.
Teh. Hai. Iya, maaf Kak, videonya terputus-putus. Halo. Halo, Mas. Kak Febi. Wait. Ya, Ya, oke Kak. Oke teman-teman, sambil menunggu Kak Febi, ayo yang tanya-tanya bisa tulis di kolom chat. Siapa sih yang menunggu-nunggu senyumanmu? wah, Halo. siapa Bi? Masih kah? Halo Kak Febi. Siap-siap. Masih nggak ya? Enggak, Kak. sudah. Bentar. Oke. Oke. Nah, Kak Febi, selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab ya, Kak. Oh ya, Kak, untuk sistemnya ini mau Wait. udah, Kak. Sudah. Oke. Kak Febi, abis ini kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk sistemnya dibacakan pertanyaannya semua dahulu atau dijawab satu-satu, Kak? Mohon maaf, Kak Febi. Halo Kak Febi. Hai. Oh my God. Coba kita. Oh, sudah. Oh iya, Kak Febi. Ini pertanyaannya, sistemnya mau dibacakan semua dahulu pertanyaannya atau langsung dijawab satu-satu? Hai. Masih kah? Ya. Masuk. Masuk. Kayaknya dibacain satu-satu dulu aja sih. Bacain satu-satu terus aku jawab. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Kak. Nih ada yang tanya dari Putri Maya. Kak Febi mau nanya, kalau dalam suara itu emang dari bawaan atau bisa diubah? Apa ya? Bisa diubah. Kayaknya bisa diubah sih, teman-teman. Menurut pengalaman aku ya, aku nggak tahu ini apa benar, tapi menurut pengalaman aku adalah manusia yang kalau nyanyi itu sangat fales. Waktu SD, aku ikut ajang bakat memberanikan diri karena aku kan orangnya percaya diri kan waktu itu. Waktu kecil dan aku ikut tuh pencarian apa ya, nyanyi doang nggak menang sih sebenarnya. Dan udah itu, halo masih Halo masih Kak. ya. Jadi aku tuh waktu itu hobinya nyanyi dari SD sampai sekarang. Jadi waktu SD tuh kan suaranya cempreng, terus SMA juga SMP suaranya cempreng, suaranya gak bagus, banyak falesnya. Tapi aku tetap menyanyi, teman-teman. Aku tetap bernyanyi walaupun itu jelek. Dan pas di SMA tiba-tiba suaraku kebentuk, ada vibra kayak gitu-gitu. Jadi kayak oh, mungkin secara nggak langsung aku nyanyi mulu itu latihan nggak sih? Walaupun jelek, tapi tetap nyanyi mungkin secara nggak langsung itu latihan, jadi bisa kebentuk suaranya. Mungkin kita juga bisa mungkin ya, bisa jadi penyanyi. Barangkali kita bisa nanti sama Kak Febi Putri. Bisa dong, pasti kalau mau berusaha dan belajar sih. Mau nanti kita bisa duet Kak Febi. Boleh. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Farel Adira Putra. Kak Febi mau tanya dong, tips bikin tulis lagu dari Kak Febi yang worth it gimana ya, Kak? Aku kalau proses aku bikin lagu, jadi awalnya tuh aku rekam dulu notasi tuh melodinya kayak kayak gitu-gitunya. Aku tuh awalnya pakai gitar atau piano sih, harus ada alat musik. Masuk gak suaraku? Masuk Kak.
harus ada alat musik. Jadi aku bisa menyanyikan satu melodi biar diisi lirik gitu. Jadi aku rekam dulu melodinya. Terus udah itu habis direkam bagus, aku baru dibuatin lirik. Kayak gitu sih sebenarnya prosesnya. Jadi ngerekam tuh pakai HP melodinya itu penting banget karena apa ya? Kita satu waktu tuh bakal lupa. Jadi ngerekam tuh paling penting sih, rekam di voice memo. Nah, semoga anak Sanio ada yang bisa buat lagu juga ya. Bye. Nanti bisa biar nyusul Kak Feby nih, mintain lagu juga. Oke. Iya. Ini ya Kak, dari Alvino Yahya. Kak mau tanya, apakah Kak Feby pernah berpikiran bahwa karyanya itu nggak bakal diterima banyak orang? Oh iya, pasti sih terlintas di pikiran seperti itu. Tapi kembali lagi aku mau berkarya dengan hati aku, dengan apa ya? Dengan kejujuran yang tadi. Dan aku di situ baru sadar kalau ya udah berkarya yang penting aku nyaman sama musik aku. Kalau misalnya diterima atau enggak itu urusan belakang sih sebenarnya. Jadi kayak aku rilis lagu tuh gak berharap harus viral lah, harus apa enggak sih sebenarnya. Yang penting apa ya? Disukai pastinya. Tapi kalau misalnya emang ada yang gak suka itu kan balik lagi ke selera masing-masing kan ya. Yang penting dilakukan dari hati dulu ya Kak ya. Oke. Itu sih. Jadi pasti ada yang suka dan gak suka. Yang penting dilakuin dulu dari hati sendiri dulu ya. Yes. Oke. Iya, betul. Betul banget. Next. Nah, ini ada pertanyaan dari Naura Pamanggita. Tips buat self love. Self love. Wow, putus-putus. Oh, ya maaf Kak. Putus. Pertanyaannya saya ulangi ya Kak. Ini ada yang bertanya, tips untuk Sorry. buat self love itu gimana Kak? Apa? Sorry. Putus-putus. Mencintai diri sendiri. Itu gimana? Kalau buat Kak Feby. Cara untuk mencintai diri sendiri. Iya. 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 Benar. Cara mencintai diri sendiri ya. Iya Kak. Iya Kak. Ini sih pikirin apa ya, kalau aku tuh mau belajar sih. Oh my god, internetnya. Sorry. Iya. Kalau aku sih waktu itu selalu mau belajar sih, jadi memotivasikan diriku untuk self love lagi. Kayak gitu. Aku lupa Maaf Kak Feby, suaranya Iya, terputus-putus. putus-putus lagi Kak. sebenarnya cara untuk self love itu jangan ngebanding-bandingin aja sama orang. Apalagi sebentar. Hai. Hai Kak. Masih kah? Iya, masih terputus. sih. Masih putus nih sekarang. Iya, masih. Masih ya? Videonya. Oh, sorry. Suaranya masuk tapi videonya stuck. Oh, ini sudah. Sudah. Lebih lanjut Kak. Jadi untuk self love sendiri tuh paling banyak orang dengan caranya masing-masing, tapi waktu itu aku dengan belajar sih sebenarnya. Halo. Belajar untuk memotivasikan diri aku sendiri, terus udah itu yang paling inti jangan ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain sih. Karena sosial media tuh, nih kalau misalnya kita lihat story temen, paling kayak
ih kenapa sih dia bisa aku enggak, paling kayak gitu pasti. Padahal kita juga bisa sebenarnya tapi nggak mau berusaha sih. Jadi jangan ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, soalnya siapa tahu dia bisa, kita sebenarnya nggak bisa karena kita punya porsinya masing-masing sih. Benar-benar. Kayak insecure gitu ya Kak ya. Iya, jangan. Aku beberapa kali ngelewatin insecure, apalagi aku sebagai public figure pernah jerawatan yang parah tuh. Wah, itu sebenarnya aku nggak insecure atas diri aku sendiri karena jerawat. Aku insecure karena kata-kata orang sih waktu itu. Memang ketikan di sosial media itu sangat jahat Kak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Muhammad. Hal apa lagi yang Kak Feby ingin capai selain mengcover lagu atau nyiptain lagu? As you know, aku sekarang udah nggak cover. Maksudnya mungkin masih memungkinkan cover, tapi cuma di story gitu, di Insta Story, karena mungkin gabut kah atau pengen nyanyi. Dan udah itu untuk kedepannya, paling aku di album sih. Album ini yang bakal aku rilis tahun ini, terus paling berkarya aja sih terus, dan belajar terus sih. Itu. Jangan lupa ya nantiin albumnya Kak Feby Putri. Wah iya, makasih, gak sabar banget. Semoga se-booming lagu-lagu lainnya ya Kak. Amin. Oh ya Kak Feby, kesibukannya sekarang selain nyiapin album tuh apa sih Kak? Kesibukannya sekarang apa ya? Lagi pandemi nih. Apa Kak Baby di rumah aja? Di rumah aja sih sebenarnya, buat lagu itu gak ada fokus ke lain selain bikin album itu sih prosesnya. Karena emang kan aku berproses di album dari tahun 2020 sampai sekarang belum selesai, masih proses. Rencana nih Kak, launchingnya kapan nih bocoran? Wah, launchingnya di tahun ini, untuk bulannya belum bisa dipastiin juga, tapi judulnya juga udah ada, tapi aku kasih tahu judulnya nantilah ya, biar penasaran dikit. Oke, selalu kita tunggu. Siap. Pertanyaan selanjutnya dari Febri. Bagaimana caranya Kak Feby bisa menemukan passion Kak Feby? Kan kita awal belum tahu di mana kemampuan maksimal kita ada di bidang apa. Nah, bagaimana nih cara Kak Feby menemukannya? Aku menemukan itu apa ya? Berawal dari hobi sih sebenarnya. Hobi nyanyi itu ya Kak ya? Ya, hobi nyanyi, terus hobi di musik pokoknya. Terus kayak aku menyatakan bahwa wah, jiwa aku sih di musik ya. Wah, jiwa. Enggak, maksudnya aku benar-benar suka musik. Aku nggak bisa lari dari itu gitu. Terus apalagi kalau misalnya aku di akademik tuh kurang, makanya aku di seni tuh suka. Makanya aku di ini deh temuin passion aku tuh di musik, karena makin aku gali lagi makin aku suka gitu. Jadi kayak wah ini nih, ya udah. Waktu itu tuh awalnya tau gak sih, aku kuliah 3 bulan waktu masih di Makassar sebelum merantau ke Jakarta. Aku sempat kuliah 3 bulan, tapi aku keluar karena gak sesuai passion. Makanya merantau ke Jakarta. Aku awalnya tuh di politik, tapi politik bukan aku banget, makanya di musik, karena politik sama musik menurut aku beda jauh banget sih. Kita harus benar-benar mengikuti bakat passion yang ada dalam diri kita. Iya, passion sih, tapi gak menutup kemungkinan juga yang bukan passion kita bakal jadi itu yang kita suka nantinya, atau itu yang buat kita sukses. Kita juga gak tahu sih sebenarnya. Jadi kita sih yang harus benar-benar berani memilih, harus mikirin matang-matang sih sebenarnya. Sebelum Kak Feby terjun ke dunia musik nih, dukungan dari keluarga seperti apa Kak? Apalagi Kak Feby ini kan merantau, cuman berdua sama kakaknya nih kejar. Iya. Mungkin dukungannya awalnya tuh enggak apa itu seni. Jadi awalnya tuh aku mau kuliah seni dulu, tapi nggak dibolehin sama ibu. Bilang hubungan internasional aja tuh di sosial politik, makanya aku kuliah tuh atas kemauan ibu waktu itu, dan nggak sesuai passion aku kayak wah ini nggak bisa sih. Terus udah itu bapak juga nggak bapak tuh setuju aja aku di seni, tapi bapak nggak ngizinin aku merantau. Jadi
kedua orang tua aku tuh sebenarnya setuju-setuju aja sih, kecuali enggak ganggu pendidikan, enggak ganggu pendidikan aku. Tapi karena aku dan kakak tuh jiwanya seni banget kan ya, jadi nggak bisa ditolak, bukannya melawan juga, tapi kayak kami nasihatin baik-baik kalau kami mau merantau, kami mau fokus menjadi seniman atau musisi di sana. Gitu. Udah itu waktu itu kan ibu sama bapak tuh pasti nggak lepas dong, soalnya aku sama kakak aku tuh anak bungsu cowok cewek, jadi aku 7 bersaudara, kakak aku ke-6, aku ke-7, jadi kayak susah banget dilepasnya untuk merantau pasti dong, apalagi sama-sama belum menikah kan. Bilang, ya udah minta izin merantau, kami bilangnya beberapa minggu dulu aja kami coba. Terus dari itu keterusan stay di sini, dan beberapa sebulan setelah merantau tuh ibu sama bapak juga udah bilang, oh ya udah stay aja di sana gitu, nggak permasalahin lagi apa-apa, karena aku ngebuktiin gitu kalau aku bisa punya duit. Jadi aku benar-benar kerja di sini, terus aku kirimin, baru dia percaya. Sebenarnya itu sih. Ini sekarang Kak Feby berarti lagi stay di Jakarta. Iya, lagi stay di Jakarta sih. Mau pulang tapi ke Makassar sih, mudik tapi nggak tahu nih bisa apa enggak. Mau mudik ya rencananya. Aku juga mau Iya, soalnya oh iya, soalnya lebaran tahun lalu tuh nggak mudik, jadi lebarannya tuh sendiri ya. 2 kali. Nih sama aku Kak lebarannya juga nggak mudik. Wah, yuk. Oh ya, buat karya selanjutnya Kak Feby ada nggak sih Kak pengen project dengan siapa nih? Belum pasti sih sebenarnya, ada sih tapi belum pasti, jadi takut bilangnya. Takutnya bilang nanti nggak pasti lagi. Semoga jadi aja sih, dan pasti orang-orang tahu sama sosok ini. Semoga jadi ya. Kayak Amin, amin. kalau impiannya Kak Feby ada nggak sih dari dulu kayak pengen banget nih buat project sama siapa? Mungkin sama Ariana Grande ya. Bukan dari dulu sih, baru-baru ini aja sih. Soalnya baru sadar kalau dia tuh keren banget. Isyana Sarasvati. Baru sadar ternyata si musisi itu tuh gila banget, keren banget sih. Jadi pengen banget collab sama dia. Itu cuma mimpi sih. Kalau bisa Kak, nggak apa-apa. Amin. Bakal ke Amin. Pasti kalau muncul lagu Iya, bakal viral banget sih. iya. Amin. Nah, Kak Feby kan katanya orangnya pede. Nah, caranya untuk pede nih gimana Kak? Waktu kecil pedenya, sekarang kayaknya udah enggak. Sekarang lo kayak apa ya, kayak selalu di belakang layar juga sih, kayak misalnya musik video aku kan, aku tuh jarang masuk di musik video aku kan, karena emang kayak belum pede buat acting gitu, masih pengen ceritain juga cerita-cerita yang jarang diangkat di Indonesia kan. Jadi untuk percaya diri kayaknya apa ya tipsnya dong, aku juga sekarang lagi cari. Kalau aku sih juga pede termasuk. Bener banget. Juga nggak tahu aku pilih pede karena apa. Nah, nanti kita bisa collab kepedean. Iya, collab kepedean dong. Oh ya, Kak Feby, menurut Kak Feby itu pendidikan tuh penting nggak sih Kak? Oh, penting sih, pasti penting. Tapi jangan ikutin. Kalau misalnya ada kebaikan dari aku, ambil. Kalau misalnya nggak baik, jangan ikutin. Karena aku nggak kuliah sekarang. Tapi tetap belajar sih walaupun nggak kuliah. Belajar. Ya? Aku udah males banget belajar Kak. Nah, cara menumbuhkan belajar itu gimana Kak Feby? Kalau aku yang tadi sih sebenarnya karena diri aku yang sebagai motivasinya. Jadi kayak aku harus pintar gitu. Aku harus pintar pokoknya atas diri aku sendiri. Aku bukan dibilang mau pintar untuk dilihat orang lain, ya enggak sih, atas diri sendiri aja gitu. Itu sih sebenarnya. Bener diri sendiri nih kayak orang yang Memotivasikan. motivasi banget ya Kak. Kebetulan di single ketiga aku yang baru rilis, Cahaya, itu tuh judul maknanya
cahaya yang ada di dalam diri kita sih. Jadi kita yang bisa menyelamatkan diri kita dari apapun itu. Kita yang tahu diri kita mau bagaimana dan arahnya mau kemana. Gitu. Lagunya Kak Feby ini menggambarkan makna terdalam ya ternyata. Iya loh. Dari halu sampai Iya, benar-benar wah iya. dalam banget. Makasih. Oh ya, Kak, ada nggak sih Kak tips buat kita selama pandemi ini selalu berkarya Semangat Apa? Oh, semangat berkarya. selama pandemi ini? apalagi pandemi. Tipsnya adalah buat-buat aja sih dulu. Jadi kayak apa ya tipsnya, kalau dari aku sih waktu itu kalau berkarya tuh aku buat-buat aja dulu walaupun gak ada idenya, tapi tetap di depan laptop gitu, memaksakan diri untuk berpikir menurut aku itu bagus juga loh kalau aku ya, karena aku pernah cobain itu dan iya, terus tiba-tiba muncul kayak gitu, terus aku ketik tulisan aku, terus aku rekam suara aku tentang karya aku itu, kayak gitu tipsnya. Udah itu didengerin ke orang, kalau orang lain bilang nggak bagus, ya udah buat lagi. Kalau aku, soalnya aku tuh kalau misalnya dinilai nggak bagus, aku bakal buat lagi yang lebih bagus gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya sebelum ngelakuin sesuatu, aku bilang ke temen aku, cuy ini bagus gak sih? Terus kalau misalnya temen aku beberapa bilang enggak, aku cari tuh salahnya di mana. Oh iya, salahnya di sini gitu. Gak apa-apa, iseng-iseng aja dulu sih. Karena awal tuh apa ya, wajar untuk gagal sih sebenarnya. Kalau misalnya berhasil itu baru bonus. Oh, baik-baik. Nah, lingkungan positif menurut Kak Feby pengaruh nggak sih buat kita-kita kalau Oh, berpengaruh banget teman-teman. Berpengaruh banget. Jadi aku, bukannya aku bilang pas aku di Makassar lingkungan aku negatif ya, no. Maksud aku tuh di Makassar circle-nya itu mulu, yang ngebahasnya itu aja gitu. Terus aku pas pindah ke Jakarta, aku jadi banyak pengetahuan, nggak banyak banget sih, maksudnya beberapa ilmu tuh masuk, beberapa wawasan masuk tentang ini tentang itu gitu. Jadi wah, lingkungan nih membantu banget kita untuk apa ya, menambah ilmu mungkin, karena relasi juga penting gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya pergi ke tempat suatu relasi atau sama teman-teman aku gitu, aku tuh bawanya tangan kosong waktu itu, karena emang benar-benar gak tahu apa-apa pas di Jakarta. Tentang musik gak tahu, tentang hidup apalagi, karena aku anak bungsu cewek yang kerjanya cuma malas-malasan di rumah waktu itu, karena berharap sama ibu, berharap sama kakak, dan pas merantau ke sini itu harus benar-benar sendiri semua, nyelesain masalah sendiri, jadi kaget waktu itu, gak nyaman. Udah itu aku Halo Kak Feby. jadi mereka tuangkan ilmunya gitu. Aku mau Maaf Kak, suaranya putus-putus. Halo. sedih mereka, bukannya aku nggak mau perbanyak. Hai, Maaf Kak, suaranya putus-putus. Halo Kak Feby. Tes. udah. Hai, ada gak suaranya? Ada. Ada. Tadi pas aku panggil teman aku, ada nggak sih suaranya? Nggak ada. Nggak ada. Mantap, makasih ya. Oke. Gimana nih Kak Feby? Tes. Halo.
Halo Kak Feby. Putus-putus lagi. Iya. Halo, halo, halo. Halo Kak Feby. Putus lagi ya? Masih putus-putus. Hai. Hai Kak Feby. Sorry ya. Gimana Kak? Bisa diulangi lagi? Iya. Jadi waktu itu beda banget sih lingkungan aku yang di Makassar sama di Jakarta. Pastinya. Jadi lingkungan wawasan ya. Karena pas di sini tuh aku ketemu teman-teman aku yang bisa dibilang menambah wawasan aku, ngajarin aku ini itu yang tadinya nggak tahu kan. Baru. Sedangkan aku pas ke Jakarta tuh tangan kosong banget, nggak tahu apa-apa. Wawasannya nggak ada tentang musik, tentang hidup dan lain-lain. Jadi pas temenan sama teman aku yang sekarang itu aku bertambah sih terus ilmunya, apalagi mereka kan juga udah pada dewasa 25-an, 27 gitu-gitu, 24. Sampai ada yang 30 juga, ada yang punya istri, suami dan anak. Itu sih. Oke, jawabannya banyak Kak Feby, ngena banget ya Vicky ya. Benar. Oh ya, terakhir ya Kak. Kak Feby bisa nggak sih Kak menyampaikan closing statement supaya siswa-siswi Mamio semakin bersemangat lagi nih Kak? Pasti. Intinya semangat sih sebenarnya. Yang penting juga adalah berani untuk memulai. Kalau misalnya gagal di awal itu wajar. Kalau misalnya berhasil di awal itu bonus sih menurut aku. Dan masing-masing orang punya masanya untuk dikenal orang atau untuk sukses gitu. Masing-masing orang punya masanya. Jadi tunggu aja masa itu selagi masih berusaha sih sebenarnya. Banyak orang, teman-teman aku juga kayak masih nge-cover, terus pas dia keluarin lagu gak terkenal lagunya dan dia balik lagi untuk cover. Sebenarnya sih lagu itu ada masanya untuk dikenal sama orang. Contohnya banyak banget sekarang lagu lama terkenal lagi karena yang tadi aku bilang ada masanya untuk viral atau dikenal banyak orang atau ngasilin keuntungan dari lagu itu. Karena aplikasi TikTok sekarang itu sangat TikTok. wah, lagu-lagu lama balik lagi karena aplikasi itu gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi nggak usah takut. Aku juga nanti salah satu lagu aku di album ada ceritain tentang hal itu. Jatuh penggalan dari cerita langkah awal kita gitu. Jadi yang wajar, iya yang wajar gagal, yang kerap gagal itu hal biasa sebenarnya. Yang penting selagi kita masih berusaha itu prosesnya sih yang bakal membanggakan kita. Proses itu sih aku kalau misalnya aku kalau misalnya nggak ada proses aku bakal kayak wah bosen sih sebenarnya ceritanya karena proses itu sih yang bikin kita jadi wah jadi keren. Nikmatin prosesnya gitu ya Kak ya. Iya. Karena proses nggak bakal mengkhianatin Bener banget hasil. Iya. Oke, terima kasih Kak Feby atas closing. Iya. Semoga teman-teman ini bakal bermanfaat untuk di kehidupan selanjutnya dan dapat diaplikasikan oleh teman-teman dan yang paling penting bisa ngikutin jejak karir Kak Feby. Wah, amin. Ikuti baiknya, kalau misalnya gak baik jangan diikutin ya. Nah, Kak Feby, kurang afdol nggak sih, Vi? Kalau misal kita nggak dengerin secara langsung Kak Feby nyanyi. Halo. Wah. Halo. Mungkin Kak Feby bisa menyanyikan langsung untuk siswa-siswi Mamio. Boleh, boleh. Sorry, ini lagi di set dulu. Aku panggil teman aku buat gitarin ya. Halo. Kita nyanyiin
Jadi teman-teman kenalin dulu, ini ada teman aku, namanya Adam yang tadi aku ceritain juga yang salah satu tim aku. Adam, Say teman hi dulu. nih. Hai Kak Adam. Kak Adam, aku ngikutin Instagram Kak Adam dari SMP. Katanya Kak Adam, aku ikutin Instagram kakak dari SMP katanya. Alhamdulillah. Gitarnya masuk. Suara gitarnya masuk gak? Suara gitarnya masuk gak? Sudah siap nih. Masuk ya? Masuk kok. Teman-teman, suara gitarnya masuk kan? Masuk Kak, masuk. Oke. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau banget loh sambil nyanyi. Ku berandai kau di sini mengobati rindu ruai dalam Putus. Maaf, tadi suaranya putus. berasa dengar bila rasa ini tumbuh sendirian, tak berdaya diri bila di antara, walau itu hanya bayang-bayangmu. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayal akan bisa bersamamu. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayal akan bisa bersamamu. Bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayal akan bisa bersamamu.
Suaranya kok nggak ada teman-teman di sini. Banget bisa dengerin Kak Feby nyanyi. Makasih Dam. Terima kasih banyak Kak Feby. Oke, Makasih juga. alhamdulillah sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Feby atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga kita bisa sharing kembali di lain waktu. Dan saya dan saya Faiza Azarin Sabika selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau tingkah yang kurang berkenan dalam memandu acara pada hari ini. Nun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Kak Feby, Ya, bersama dulu. boleh. Senyum semua ya teman-teman. Kita foto bersama Kak Feby. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Feby. Bye semua. Terima kasih. Sukses jaya buat SMA Muhammadiyah 10. Akan datang ini ya Kak Feby. Ditunggu ke albumnya. Tunggu Kak. Makasih. Bye. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join. Ya. Semangat puasanya teman-teman. Kita jalan berdua, bergandengan tangan, tapi tak jadian. Kita nonton berduaan dan makan malam, tetap tak jadian. Ini nasi yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau susun, tapi orang bilang itu friendzone. Malah telepon-teleponan hingga pagi datang, tetap tak jadian. Sudah banyak perhatian, juga kesempatan, tetap tak jadian. Tidakkah cukup yang kau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Tidakkah cukup yang kau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Tidakkah cukup yang kau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Pengennya yang beneran aja. Ini nasi yang mengenaskan, harus terjadi